Ya itu nggak bisa diwakilkan. Itu permintaan arus bawah itu. Iya, harus bawah gitu. Pak Wamen ya dengerin. Baru mau ditanya Rita? udah kabur anjir. Ya, silakan. Saya sebenarnya pengennya ada Pak Menteri, Bu, tapi nggak apa-apa. Atau Langsung kabur anjir. Kenapa sih? Kenapa harus kabur gitu guys ya? Kan bisa aja tunggu dulu, jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini anggota DPR gitu guys. Dan ini udah ditonton 300 lebih, hampir 400 ribu lebih orang di Twitter. Halo para manusia, kembali lagi di channel 2 Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu guys. Seperti biasa, kali ini gue pengen ngebacain berita soal politik ya guys ya. Dimana kita lihat kemarin ada Budi Ari meninggalkan tempat secara tiba-tiba sedang rapat di DPR ya guys ya. Gue nggak tahu ya, karena ketar-ketir sudah mulai ketahuan. Kan kemarin anak buahnya sudah ketahuan dan ketangkap oleh Kejaksaan Agung ya guys ya. Apakah mungkin dia terseret juga? Tapi kalau misalnya terseret, tolong Kejaksaan Agung jangan tebang pilih ya guys ya. Karena ini buktinya sudah banyak banget dan harus diusut sampai ke atas-atasnya gitu pak. Langsung aja kita bacain beritanya seperti apa. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Budi Ari Projo ini kena nggak? Nah ini guys, pertanyaan semua netizen, bahkan semua orang-orang bertanya nih guys ya. Karena kemarin anak buahnya bener-beneran ketangkap guys. The real anak buahnya ya kan. Kan nggak mungkin atasan yang nggak tahu ya kan guys ya. Anak buahnya pada jagain ribuan situs judol agar tidak terblokir. Ya, tanggal 2 bulan 11 2024 kemarin guys. Mantan anak buahnya backing judi online. Budi Ari, saya fokus ngurus koperasi. Tapi kan seharusnya Bapak harus bertanggung jawab atas hal ini ya kan. Anak buahnya Bapak loh ini Pak ketangkep. Anak buahnya backing judi online. Budi Ari, saya fokus ngurus koperasi guys. Tanggal 2 November 2024. Saya bisa jawab guys, karena benar-benar panik mungkin ya. Anak buahnya ketangkap dan ribuan situs judol di backingin sama anak-anak buahnya. Terus dia pura-pura nggak tahu gitu kan. Dan nggak mungkin nggak tahu gitu. Tapi menurut gua Kejaksaan Agung setidaknya periksa ya guys Budi Ari ini guys ya, atas terlibatnya untuk backingin judol-judol ini ya guys ya. Lanjut, bak seorang motivator. Budi Ari menjelaskan tentang judi online. Dia juga menonton film No More Bets, bagaimana jahatnya judi online. Bener-bener plot twist banget anjir. Ternyata ada ordal di dalam negeri kita untuk nge-backingin itu. Gimana influence yang kemarin ketangkep gitu kan. Setingkat Denny Cagur aja, pelawak senior yang udah jelas duitnya mungkin udah banyak banget, nggak berseri ya guys ya, masih bisa dibayar ngendorse judi online ini. Dan sampai sekarang mungkin belum diperiksa guys. Ini kalau kalian pengen lihat, kalian buka aja Total Politik ya guys ya. Di sini ada cuplikan ataupun video fullnya di YouTube Total Politik. Gua nggak bisa buka ini karena panjang banget, gue takut kena copyright guys. Lanjut, saking takutnya dicecar soal judi online, Budi Ari mendadak keluar rapat saat kader PDIP Rieke di HP mau mengajukan pertanyaan. Yes. Di sini ada yang lucu nih ya guys ya. Ini adalah momen dimana Budi Ari meninggalkan rapat yang tadi gua bilang guys. Kita lihat seperti apa video ya guys. Kalau mau, iya itu nggak bisa diwakilkan. Itu permintaan arus bawah itu. Iya, harus bawah gitu. Pak Wamen ya dengerin. Baru mau ditanya Rita? udah kabur anjir. Ya, silakan. saya sebenarnya pengennya ada Pak Menteri, Bu, tapi nggak apa-apa. Atau Langsung kabur anjir. Kenapa sih? Kenapa harus kabur gitu guys ya? Kan bisa aja tunggu dulu, jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini anggota DPR gitu guys. Dan ini udah ditonton 300 lebih, hampir 400 ribu lebih orang di Twitter guys. Seharusnya dia ditangkap aja atau minimal diamankan sebagai saksi. Nah bener banget ini, karena kan dia sebagai bos dari anak-anak buahnya yang ketangkap kemarin ya guys ya. Sebagai saksi seharusnya dia cocok gitu, walaupun dia tidak tersangka gitu guys ya. Soalnya menteri guys, mungkin backingannya kuat banget ya kan, sama-sama kenal lah dia tuh guys. Jangan tebang pilih, yang gua nggak ngebela Tom Lembong, tapi the real Tom Lembong kemarin udah nggak ada buktinya tapi tiba-tiba jadi tersangka gitu ya guys ya. Sampai sekarang itu mereka lagi ngumpulin bukti-bukti transaksi atas dugaan korupsi Pak Tom Lembong, tapi masih belum ada sampai sekarang guys. Tapi tiba-tiba sekarang udah jadi tersangka gitu guys. Lanjut, Tom Lembong tersangka tanpa bukti. Fufafa banyak buktinya tapi tidak jadi tersangka. Budi Ari terafiliasi judi online tapi masih menjabat. Ini Indonesia tuh ya. Gua nggak tahu kenapa Budi Ari sampai sekarang masih belum menjadi saksi atas anak buahnya yang sudah ketangkap ini guys, ngebackingin situs-situs judi online ya. Bener-bener parah banget mereka ini. Artinya menangkap Tom Lembong sebagai orang penting di kubu oposisi. Sekaligus diskreditkan Prabowo di awal kekuasaannya agar dianggap otoriter.
untuk membenarkan pendapat sebagian orang yang masih beranggapan Prabowo memang seperti itu. Nah, benar, kalian bisa nilai sendirilah seperti apa guys ya. Siapa yang berani tuntut Fufafa? Ya nggak ada yang berani, ya kan? Karena memang itu di orang nomor 2 guys di Indonesia guys. Siapa yang mau nangkap gitu? Sedangkan yang nangkepin ya dilantik sama mereka gitu kan. Diangkat sama dia gitu. Bagaimana cara nangkapnya itu Fufafa guys? Indonesia semakin sakit aja orang-orang yang menjabat. Bener ya guys ya. Tapi nggak semuanya seperti itu. Ada yang bener juga gitu. Ada orang yang bener maksud gua. Tapi kalau misalnya yang nggak bener itu seharusnya Pak Prabowo harus menindaklanjutin ya guys ya. Karena ini yang judi online, dia seharusnya menjadi saksi sekali lagi. Gua nggak tahu ya, mungkin dia menjadi tersangka ini. Karena di rapat dan ditanya anggota DPR, dia kabur, Wak. Lucu memang guys. Lanjut, di depan Budi Ari, anggota DPR singgung soal Apple, Fufafa, hingga judul yang sedang ramai di Komdigi. DPR juga minta dibongkar siapa sebenarnya di balik akun Fufafa yang selama ini ternyata sering melecehkan Prabowo. Budi Adi terlihat celingak-celinguk. Ya nggak mungkin bisa dijawab guys. Sekali lagi ya, ini Fufafa nggak bakal kebongkar siapa orangnya. Walaupun ya netizen udah tahu, udah sampai dites ngelihat transferan nama GoPay, nama Dana itu akunnya. Jadi gua nggak tahu siapa yang ada hak untuk nangkep beliau gitu guys. Karena bakal diobrak-abrik sama kekuasaan gitu kan. Bangsa kita tidak bodoh dan dungu. Sebenarnya banyak yang pintar-pintar, dan yang pintar-pintar itu terkendalanya sama peraturan, birokrasinya yang ruwet, dan mental korup yang akut dari aparat dan pejabat pemerintah nasional maupun daerah. Itu aja. Ya benar juga ya guys ya. Karena peraturan-peraturan kita yang bikin ribet sebenarnya. Banyak banget orang-orang pintar yang terhalang itu guys. Ada video jawaban orang yang celengak-celinguk itu nggak? Pengen tahu gue dia jawab apaan? Nggak ada karena memang dia celingak-celinguk terus kabur guys. Nggak tahu gua kenapa dia kabur. Katanya sih lagi dipanggil sama pimpinan gitu. Dia kan menteri ya, harusnya menteri itu yang ditunggu sama orang-orang gitu guys ya. Tapi ini beda guys. Lanjut, Budi Ari mendadak izin keluar ruangan rapat saat fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitoloka alias Oneng mau mencacar soal pinjol dan judol. Budi Ari izin ke belakang. Oh Neng, saya sebenarnya pengennya ada Pak Menteri, tapi nggak apa-apa. Atau saya temenin ke belakang. Ini bener-bener aneh nih rapat DPR nih guys ya. Ada menteri yang tiba-tiba kabur, tiba-tiba izin ke belakang saat ditanya judol sama pinjol guys. Ya, dia takut kali dicecar kalau dia tersangka menjadi ini guys, menjadi backingin karena anak buahnya tadi yang udah ketangkap gitu guys ya. Jangan pernah berharap negeri ini bisa maju kalau manusia model beginian yang ada di jajaran petinggi. Mantan projo, mantan ketua umum, relawan ya guys ya, yang tiba-tiba menjadi menteri Kominfo, dan anak buahnya yang tersangka korupsi yang sudah dituntut ya. Sudah terbukti lah dia nge-backingin judul-judul itu guys. Ada berapa orang gitu gue lupa ya guys ya. Pak Prabowo segera ganti Budi Ari. Kasus di Menkominfo jangan sampai seperti di koperasi pinjaman online tuh. Coba ya kabinet merah putih. Mungkin kan katanya Pak Prabowo 6 bulan sekali akan direshuffle gitu guys. Oke guys, jadi kalian silakan komen aja di bawah ini bagaimana tanggapan kalian soal Budi Ari yang ketar-ketir dan meninggalkan tempat sedang rapat di DPR kemarin ya guys ya. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.